Halo teman-teman. Ayo nih, hostnya kurang semangat nih. Kita ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Halo Halo teman-teman. FLP. Ya, jumpa Malam lagi ini nih. Malam ini dengan siapa? Dengan saya Tri Amanda. saya juga Sahril Dias, biasa dipanggil Dias. Jadi Ah. guys, malam ini bintang tamu kita Kita ini podcast pertama loh FLP ini guys. Jadi kalian wajib Bintang. nonton, wajib subscribe sama follow deh kalau mau. Yang mau aja ini. jangan lupa komen. Iya, di komen jangan hujat bintang tamu. Hujat host aja. Ya. Siapa sih bintang tamunya malam ini? Bintang tamunya? Karena episode pertama kan. Bintang tamunya siapa? Wah, bintang tamunya ini paling menarik ini. Kalau ngelihat mondar mandir di Pangkep ini, sudah tahu ini bintang tamunya siapa ini. Orang Pangkep pasti Oh, tahu paling beliau. Tahu. Yang suka ke perpus pasti tahu ini. Betul. Siapa dia? Ya Kita panggil atau- buru-buru deh kita panggil. Mungkin dia udah bintang tamunya udah nggak sabar juga. Tidak sabar. Kita panggil Kakanda Rahma. Ayo Kak, Kakanda. Silahkan Kak. Halo, selamat malam Kak. Sehat? Ya, silakan pakai mic-nya Kak. Nih. Siap. Iya, terima Selamat kasih. malam Kak. Terima kasih sudah Kenalan datang. dulu dong sama co-hostnya. Kak Rahman, boleh deket-deket sini nih, kejauhan amat ini. Bukan Kenalan. social distancing lagi nih, Kak Kita Rahman. kenalan. Maaf ya. Kenalan dulu nih. Oh. Kita baru ketemu ya? Iya. Betul. Iya, baru ketemu tapi saya udah bosan ya lihatnya. Jangan bosan teman-teman, karena bakal ada perbincangan menarik tentang dunia dan juga Pangkep dari Kakak Rahman. Jadi kita, iya. jangan. Jadi kita akan membahas lebih spesifik nih Kak Rahman. Jadi kita mau mengulik sisi lain dari seorang Rahman. Iya. Iya. Daripada dunia lain lebih bahaya. Wah, ini kita kayak mepet-mepet banget ya. Tidak briefing ya? Iya. Jadi tidak briefing guys ya, tidak settingan. Iya, ini Yang real aja. oke. Dari tadi kan ini kita ngomong terus hostnya. Jadi oke lah, mulailah. Kakak Rahman ini sebenarnya siapa dan juga sebagai apa di FLP? Agak dekat. Ya. Oke, terima kasih ya moderator yang sangat gagah pada malam hari ini. Wah, sama basa-basi. moderator hostnya yang sangat gagah sama yang sangat cantik di sana, masya Allah. Lagi Pak. Ya kayak ini Cina dari mana nih hostnya? Bos kecil. Saya tersinggung loh Kak Rahman. Bahas Cina tapi deket saya ini. Oke, siap. Nah tadi ya saya di FLP ya, Iya, di FLP. di FLP Pangkep. Bukan, FLP Ujung Batu. FLP Pangkep lah Kak Rahman. Ya, saya sebagai petugas kebersihan di sana. Oh berarti FLP banyak sampahnya ya Kak Rahman. Oh, Iya. tidak. Apakah Terus apa nih? Tidak. Alhamdulillah, serius ya. Iya serius. Oke, saya diamanahkan sebagai ketua di FLP Pangkep, ya. Dan itulah saya sangat sibuk. Hati saya selalu terfikir FLP Pangkep terus. Wah. Ya. Wah. saya mudah-mudahan itu real teman-teman ya. Ya. Bukan ini aja, bukan ya. Ya, serius. Nggak, serius ya. Saya salah satu orang yang mengikuti perjalanan Kak Rahman dan saya tahu bagaimana seorang Rahman itu sangat-sangat berdedikasi terhadap amanah yang diberikan hingga hari ini. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk Rahman. Tepuk tangan untuk Rahman. Ya. Habis ini nasi kuning ya? Ya. boleh dibahas di belakang layar? Oke, Tidak sih? lanjut. Nah, mengenai FLP sendiri nih Kak Rahman. Menurut Kak Rahman, FLP hari ini udah sesuai nggak sih sama yang diekspektasi Kak Rahman sebelum gabung FLP itu? Sebelum gabung FLP, Iya. Pangkep atau Pangkep dulu deh, Oh, iya. spesifiknya Pangkep dulu. kalau sesuai ekspektasi ya belum lah ya, belum. Tapi kalau melihat dari sisi historis FLP Pangkep ya sudah sangat luar biasa. Contohnya bisa adakan program podcast seperti ini. Cuman kalau mau cerita awalnya tuh saya gabung di awalnya tuh
Wah, nyinggung siapa nih Kak Rahman? lanjut. Jadi Sorry. awalnya itu saya lulus dari UMI. Ya. Tahu UMI kan? Tahu lah. Kampus Kita kelihatan bego Universitas Muslim di Universitas Muslim Indonesia. Betul. Oke. Nah, Jadi saya- alumni UMI. Yes, alumni UMI. Kuliah di UMI. Kalau kuliah di Unispo, alumni Unispo. Aduh. Ya, kuliah di UMI. Keluar deh. Dan saya di sana dulu tergabung di sini komunitas atau organisasi Forum Lingkar Pena Ranting UMI. Oh, jadi awalnya di FLP UMI. Yes. Oh, iya. Oh, gitu ya. Nah. Menarik. Di Lalu? sana saya sebagai koordinator kaderisasi, memang mengurus kader-kader lah di UMI. Nah, terus pasca lulus balik dong ke kampung sebagai pemuda yang berapi-api. Setelah lulus harus berbakti. Kan saya dapat ilmu tuh apa yang diberikan di negeri ini kalau bukan pengabdian. Jadi saya anggap Betul. setelah lulus kampus harus mengabdi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian ya. Nah, saya berpikir apa ya yang dibuat di Pangkep. Nah, ternyata di Pangkep belum ada FLP di Pangkep. FLP kan organisasi yang terpusat dan di provinsi itu wilayah, terus di daerah namanya cabang. Kalau di kampus namanya ranting. Nah, menariknya setelah riset ternyata saya di Pangkep yang masuk kader FLP hanya 2 orang. Oh, sama siapa lagi Yes. satu Kak Rahman? Namanya Iva Aulia Rahman. Beliau sekarang sekretaris 1 FLP Pangkep. Nah, perjuangannya tuh menarik kan, kita mau membangun komunitas di Pangkep hanya berjumlah 2 orang. Dan tentu tadi di awal pertanyaannya ekspektasinya tidak terlalu besar. Hanya semoga bisa membangun atau mendirikan FLP cabang Pangkep sebagai wadah pemajuan literasi di daerah. Kan termaktub tuh di undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya menilai kayaknya kita harus membantu pemerintah mencerdaskan tuh, utamanya di daerah ya. Ya. Luar biasa. Nah, sekali. jadi saya mulai dari situ. Masih mau panjang atau mau pendek nih? Kalau bisa sampai subuh nih Kak Rahman. Oke, sampai Tapi subuh karena aja waktu ya. terbatas, jadi udah stop dulu di situ. Ya, oke. Nah, balik lagi, ada yang menarik dari Kak Rahman ini. Dia ngomongnya tadi bahwa cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi menurut Kak Rahman, FLP yang sekarang itu apakah udah sejalan dengan tujuan itu atau masih kurang nih menurut Kak Rahmannya? Kalau pertanyaannya sejalan, ya alhamdulillah sudah sangat berada di jalan yang benar, karena ini contohnya, bukti nyatanya ini kita kan podcast sudah beberapa kali. Waduh, ini podcast kami nih. Kenapa ngaku-ngaku ini? Episode pertama loh. Oh iya, secara program episode dia ketua. episode pertama, tapi sebelumnya kita sudah adakan beberapa kali dialog dan podcast terkait pengembangan pemuda khususnya literasi di Kabupaten Pangkep ya. Jadi salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membuat program-program yang efektif dan efisien tentunya. Salah satunya ya podcast ini. Sekarang kan zamannya Digitalisasi. digital. Betul. Kita harus juga hadir di sana sebagai program podcast untuk digitalisasi. Keren. Program-program FLP yang udah dijalankan dan juga banyak impactnya ke masyarakat itu boleh nggak di spill satu-satu deh Kak Rahman? Wow, program FLP ya. Apa ya? Yang pertama TOR, Training, Writing, and Tor. Recruitment. Kira Tor monitor kita. Nah, itu kan pelatihan kepenulisan. Nah, di lain sisi sebelum menulis memang harus membaca. Nah, masalah terbesar hari ini di Indonesia minat baca. Betul. Jadi kita menjawab masalah itu dengan training of writing yang memang agenda wajib, program wajib FLP.
Jadi di sana dilatih untuk menulis. Tentunya sebelum menulis harus banyak membaca. Betul, betul. Jadi dari banyak membaca, latihan menulis. Dan insya Allah itu sangat bermanfaat untuk menjawab masalah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Wah, kita lanjut yang kedua. Iklan dulu yang kedua, teman-teman. iklan dulu ya. Ya. Saya mau sebutkan saja ya. Pertama kita Ya. ada dialog ataupun bazar kafe setiap bulan sekali. Wah, Sebulan ya. sekali. Biasanya bazarnya Bias- di mana? Biasanya di sistem kafe dan juga kafe-kafe yang lain. sistem kafe. Lokasinya di mana sih, Karman? Di Jalan Matahari dong. Kafe kita Oh, semua, iya. kafenya anak muda. Wah, keren ya. Oke, nah. Jadi itu tujuannya untuk mengundang narasumber membahas masalah-masalah spesifik di daerah, utamanya literasi, dikaitkan dengan literasi, dan tentunya mengundang nih pemuda-pemuda, organisasi-organisasi lain dan masyarakat umum untuk hadir, kita diskusi bareng karena banyak hal yang lahir besar di dunia ini, contohnya revolusi Prancis. Ya, Oke. betul, betul, betul. Kan lahir dari diskusi-diskusi itu di kafe, dan harapannya kita lewat situ juga. Oh ya, menarik, Mm-mm. menarik. Yang bisa saya garis bawahi dari Kahraman adalah bahwa beliau itu memang betul-betul gerakannya benar-benar impactnya untuk masyarakat. Program-program FLP juga kaitannya dengan literasi untuk masyarakat juga ya. Oke, Jadi betul-betul apa Tapi masih banyak sih. ini. Nanti aja Kahramannya. Kalau masih banyak ya, nanti aja. Nah, balik lagi nih ke literasi lagi. Ya, ya, ya. Kan podcast kita ini temanya sisi lain dari jangan, boleh lah. Sisi lain dari Karahman. Sisi lain, boleh balik Karahman. Ya. Oke. Ya, terus Sisi lain ya. Ini balik lagi ke literasi lah kaitannya. Ya. Karahman mengenal literasi itu sadar akan literasi itu awal mulanya dari mana sih Karahman? Oh, sadar akan pentingnya literasi ya. Iya. Sebetulnya saya kan berangkat dari keluarga yang cukup sederhana di salah satu desa di Desa Padang Lampe, dan saya juga bukan pewaris, saya perintis. Dan Bahasa kampanye ya? yes, dan saya melihat kedua kakak saya itu guru. Wah, keren. Masya Allah. Saya sendiri dan laki-laki. Dua saya kakak perempuan dan mereka semua pegiat pendidikan guru. Nah, waktu kecil kakak saya honor, tahu kan honor? Tahu lah, Honor Kak. di salah satu tempat terpencil di Baru. Oh, Di sana ada sekolah dijuluki sebagai sekolah kaki langit karena letaknya di puncak gunung. Ya, Pujananting sana. Tahu? Pujananting. Saya pernah dengar itu. Ya, Tahu. Pujananting, Kecamatan Pujananting, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Ah. Nah, jalan ke sana Ya. itu wow, luar biasa, menantang. Ya. Lewat lereng gunung, pinggir-pinggir gunung, di sini tebing, di sini jurang, dan ternyata memang nenek saya di sana, keluarga di sana banyak, dan saya iya. sering ikut kakak waktu kecil di sana sembari pulang ke nenek. Memang di kampung hutan-hutan gitu, pegunungan lagi. Ya, bisa dieksplor nanti Desa Bulo-Bulo. Nah, di sana saya melihat semangat kakak saya ini luar biasa sekali. Memang sebagai seorang pengabdi, guru honorer waktu itu gajinya kan sekarang sejak rendah, apalagi di zaman itu masih kecil sekali. Masih SD lah Ya, betul. ikut. Dan mungkin jiwa literasi tertumbuh, tertanam dan hidup pada waktu itu, dan memang indah sekali di sana. Seperti ada sekolah di atas gunung, kalau hujan mendung tidak terlihat saking tingginya memang. Mirip-mirip yang di sekolah di Tompo Bulu itu ya. Ya, Kahraman betul. Tompok Bulu kan masih Masih pangkep, pangkap masih. dan itu masih daratan sini. Baru itu di atasnya lagi. Oh, berarti lebih tinggi lagi daripada Iya. itu. Iya. Oke. Tapi belum tahu arti literasi, cuman
laun berpendidikan sampai Ya. kuliah ternyata sadar dari momen itu. Oh, oke. Ya, jadi betul kata Karaman bahwa literasi itu akan tumbuh sebenarnya dari keluarga. Ini adalah hasil dari literasi yang ditanam dari keluarga Ya, adalah Karaman ini. Wah, ditanam ya. ditanam Kayak ya, pohon oke, ini. oke, ditanam, Ditanam. Jadi tapi betul sih Karaman. Jadi memang selain untuk masyarakat, memang untuk menyadarkan bahwa keluarga memang pondasi awal dari tumbuhnya bangunan-bangunan literasi, ya kan? Nah, balik lagi ke Karahman dulu nih. Jadi nanti FLP-nya kita bahas lagi di sebelah. Tapi ke Karahman dulu. Karaman sekarang kesibukannya selain di FLP ada hal lain? Ya, saat ini saya sedang aktif mengabdi sebagai pengajar di SMA IT Utsman bin Affan sebagai guru fisika. Dan Wah, juga keren. saya aktif di ruang guru Pangkep sebagai master teacher, mengajar juga fisika. Keren. Bagi Ya. waktunya gimana nih Karaman? Dari semua kegiatan yang padat-padat tadi. Ya, bagusnya lokasi sekolah itu semua di kota Pangkep. Ya, jadi Pangkep kota, sehingga saya tinggal di Padalampe. Selain saya berniat untuk berangkat mengajar gitu, di sela-sela waktunya kita ke perpustakaan dan bahas kerja-kerja ataupun program-program FLP yang bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Ya. Gimana nih menurut host yang di sebelah saya ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Kak Rahman? Iya, diam-diam baik. Iya. Lagi belajar bicara itu sih. Sebelumnya nggak tahu ngomong ini ya. Oh iya. Atau pemalu tahu dia. bahasa Cina? Iya. Kenapa dari tadi nyinggung-nyinggung Cina ya? Ini Iya. mirip Cina. Oh, mirip Cina. Cinaku. Iya, Cinaku. Aduh, dicubit nih. Ya, gimana? Saya tahu pasti nanti ini diminta untuk di-cut sama. Ya, di-cut aja ya. Requestnya pasti ini Ya, di-cut. terus. Ya, kalau dengar cerita perjuangan Kak Rahman dari ini awal mula kenal literasi, terus membangun FLP, mengaktifkan kembali FLP di Pangkep, saya pikir hal-hal yang sangat menginspirasi lah. Gimana gerakan-gerakan anak muda itu memang seharusnya dimulai dari kesadaran. Ya, betul. Entah itu Sadar itu penting. gerakan untuk diri sendiri ataupun gerakan untuk masyarakat. Nah, ada nggak sih kayak pesan-pesan atau hal-hal yang menurut Kak Rahman pemuda Pangkep itu belum miliki hingga saat ini? Dan menurut Kak Rahman itu sebenarnya harus tumbuh di budaya anak muda Pangkep. Ya, menarik. Ya, menurut saya yang belum tidak tapi kurang. Bukan tidak tapi kurang, yaitu rasa mencintai daerah. Ya. Ya, tentunya rasa cinta kan hadir dari kesadaran, bukan dari mata turun ke hati, tapi kesadaran akan peran kita hidup Betul. di dunia. Kita kan hidup sebagai pemimpin di muka bumi kan, khalifah. Betul. Dan pemimpin harus berdampak, berperan. Nah, salah satu perannya, kalau kita kan warga Indonesia nih, untuk mengubah Indonesia kita harus mulai dari kecil-kecil dulu, dari daerah kita. Ya, karena ada itu bilang Indonesia maju bukan dari cahaya di Jakarta, di kota-kota, tapi lahir dari daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia. Jadi berangkat dari semangat itu, dan tentunya penuh dengan kesadaran, sadar akan pentingnya berdampak, dan sadar akan pentingnya kita ini lemah, waktu terbatas. Jadi mumpung masih ada waktu, ya ayolah, mumpung masih muda, ayolah bergerak, berdampak. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita nanti kalau sudah menikah, Ulang lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, 20 kali saya dengar kata-kata itu dari Kak Rahman. Nah, dan Tagline-nya yang bagus ya. apalagi literasi kan, Islam semua ya.
Alhamdulillah. Ayat yang pertama turun itu Kelihatannya gimana? ya kelihatannya Ya, ini Islam Cina, ini Islam Jawa. ini Karaman mau nyebut saya Islam yang daerah konflik kayaknya ini. tidak, Pak. Ya, jadi Ya, keren, maksud keren. saya pesan pertama di kitab suci Al-Qur'an Ya. kan ikra, bacalah. Kita tidak diminta ibadah, kita tidak diminta apa dulu, yang paling pertama itu membaca, belajar. Karena peradaban maju kan memang bangkit dari mencintai ilmu pengetahuan, dan dimulai semua hal informasi dimulai dari membaca. Terus belajar dan bangkit. Belajar dan bangkit. Bangkit. Ah, Yes. ingat itu teman-teman. Nanti ketik di bawah ya di kolom komentar. Belajar dan bangkit. Dalam kurung Rahman. Oke. Kita bisa nih narik-narik kesimpulan dikit. Oke. Menurut Kak Rahman, apa sih hal-hal yang mau dilakukan lagi ke depannya untuk diri Kak Rahman, untuk FLP, Ya. dan untuk Pangkep lah luasnya. Untuk saya pribadi, saya mau lebih banyak menggali lagi potensi yang ada di diri saya, karena sejatinya hidup kan nikmat, dan dalam setiap diri manusia sudah pasti memiliki potensi yang besar dalam dirinya. Tapi saya merasa saya masih sangat kurang, saya masih perlu banyak belajar dan menimba ilmu dan mencari pengalaman, memperbaiki diri. Terus untuk FLP, saya sangat berharap semoga FLP menjadi hadiah Tuhan untuk Pangkep. Wow. Luar FLP biasa. hadiah Biasa Tuhan emang. untuk Pangkep. Visinya Kakanda ini luar biasa. Ya, maksudnya semoga dari FLP menjadi jalan untuk atau wadah untuk membangun daerah lewat FLP. Minimal sadar dulu kesadaran itu tadi, dan program-program yang berdampak itu sih. Dan karena kita mau tower, ayolah gabung di FLP Pangkep. Gabung guys. Gabung ke Gabung. FLP Pangkep. Gabung Karena guys. kami mau lari. Kalian gabung guys, kita mau lari. Jadi kalian yang gabung, kita lari. Jangan dong. Jangan dong. Kalau FLP gabung- itu udah kayak keluarga buat kami nih. Ya, Betul. 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 Udah Sekali. membangun keluarga enggak? Ya. Ke FLP. Ya, ya. Aduh. Ya. Keren. Ya. Untuk Pangkepnya gimana Untuk Pangkep tadi habis podcast membahas tentang masalah Pangkep. Jadi semoga Pangkep jadi daerah maju di Sulawesi Selatan dengan sumber daya pemudanya yang yang berkualitas, beradab dan punya kualitas. Berarti kita dapat spoiler untuk episode 2 bahas Pangkep ya. Jangan lupa ya. Setelah nonton episode 1 jangan lupa Nonton. tunggu episode 2 kami ya. Oke. Episode 2 kami udah lepas kontrak ya teman. Nah, udah nih bahas Pangkep sama literasi. Ya. Kita ini masih ada waktu nggak sih Kak Rahman? Masih ya. Oke, kita bahas Kak Rahmannya deh. Saya tuh menarik sekali host. Menurut saya Kak Rahman ini. Gimana Kak Rahman dari duta apa sebelumnya Kak Rahman? Duta apa? Duta pariwisata. Sampo lain. Wah, bisa juga ngelawakin Kak Rahmannya. Duta sampo lain atau Ya. duta apa ini? Apa ya? Kemarin di 2024 Duta Peduli Sosial. Wah, pantas Sulselbar. dia peduli banget ya sama kita. Iya. Kak Rahman peduli banget ya. Peduli sama anggota-anggotanya Iya, guys. Jadi jangan lupa. Disayang semua anggota ya. Ada nggak sih host pertanyaan buat Kak Rahman ini dari sisi pribadinya? Apa ya? Ya apa? Kak Rahman punya hobi nggak sih? Hobi. Selain baca buku ya Kak Rahman. Apa ya? Nonton drama Cina. Sisi lain ketua FLP kan. Nonton drama Cina menarik tuh karena isinya pendek tapi penuh dengan pelajaran.
CEO itu kan Oh, yang CEO. diremehkan terus jadi Oh. CEO kan pelajarannya dahsyat. Oh, CEO itu Iya, ya. iya. Mister Lisong. Ya. Oh, hobinya nonton Tracin ya. Saya udah pernah denger sih, tapi dari siapa ya? Kalian suka enggak nonton Dracin? Suka. Saya pribadi tidak. Suka nge-skip. Ya, oke, terus Terus itu aja hobinya Karaman, nonton Tracin. ya itu aja lah. Itu aja. Mm-mm. Aduh. Gak menarik. Tracin. Kalau kebiasaan dari Karaman nih yang menurut Karaman itu kayak unik, beda dari yang lain, dan menurut Karaman itu Waduh. bisa lah dibagi-bagi ke penonton agar orang lebih Apa dekat ya? lah sama Kak Rahman. Wah, menarik nih, ini kayak pertanyaan beasiswa nih. Wah, iya. Menurut saya memiliki kasih sayang yang tinggi karena nama saya Rahman. Rahman kan penyayang. Betul, Host. Menurut keyakinan saya ya. Jadi Kak Rahman Kar- itu penyayang sekali ya. Ya, Menurut betul. saya Ini sih. saya kurang kasih sayang nih Kak Rahman. Boleh lah. Disayang-sayang juga Boleh lah. hostnya. Too much. Too much. Tuh, Tidak ya. Atau Tidak. iya, host, ada pertanyaan lain untuk Kak Rahman nih? Tidak ada. Wah. Ada dong. Ada dong. Nanti saya yang tanya ya. Habis ini. Tanya boleh, tapi satu pertanyaan saja. Oke. Tanya, Kak Rahman kan bintang tamu. Mm. Kak Rahman Bintang katanya tamu hobi tuh. ngelawak juga ya, hobi ini. Apalagi namanya roasting yang berdiri tuh? Yang Apa roasting yang berdiri tuh? stand up. Stand up. Oh ya, oke, terima kasih karena di spill. Saya kemarin ikut lomba di Bulukumba. Juara? Lomba stand up Indo Bulukumba. Juara? Ya, harapan satu sih. Tapi itu stand up pertama saya dan bisa dapat harapan satu. Wah, keren. Dan harapannya di Pangkep kan belum ada komunitas Indo Pangkep. Stand up Indo Pangkep. Jadi Waduh. kita buat yuk, ayo. Aduh. Ya, teman-teman yang kita mau buat daftar, tuh teman. komunitas stand up Indo Pangkep supaya selain Pangkepnya serius, kita bisa juga melawak di Pangkep. Ngapain ngelawak? Kan Di tadi Pangkep kan udah pembahasannya. lawak semuanya. Oh, iya ya. Kayaknya ini calon-calon anggota Saya mau ini stand up mau Indo ikut Pangkep. yang di ini, yang di SLB. apa tuh? Itu juga ngerosting juga. Apa? Pokoknya itu urusan host ya. Oke, mantap. Ya, gitu. Oh, jadi selain hobi literasi juga karena hobi stand up juga ya? Ya, Berarti salah. orangnya lucu Belajar, ya, belajar, orangnya belajar, belajar. Tidak Ah. juga sih. Enggak juga, pantas jadi harapan satu. Kalau lucu juara satu. Ya, keren, menarik. Apalagi nanti saya bertanya. Ya, mungkin ya udahlah. Karaman kan bakal muncul di episode-episode Selanjutnya. Jadi Oke. kalau mau tahu banyak dari Karaman, silakan nonton episode 2, 3, 4, 5 dan ke 1000. Oke. Mudah-mudahan sampai 1000. Ya, tonton di channel apa? Channel apa? FLP Pangkep dan juga Sistem Cafe. Yang paling utama Mamang 24. Channel siapa tuh? Ya, Mamang channel kolaborasi FLP Pangkep. Mamang Kita Dompat kan channel siapa? itu sana. Oh, saya kira channelnya Kak Rahman. Ya belum ya, nanti buat channel sendiri doakan. Oke. Ada pertanyaan untuk kami juga? Ya, saya mau dari tadi mau BTW bertanya juga, nih. Kami juga anggota FLP ya teman-teman. Oke. Kami salah satu anggota yang yang di- yang diterima oleh Kak Rahman di FLP dengan penuh kasih sayang, Ya. dengan tangan hangat Kak Rahman. Oke. menyambut kami. Jadi memang FLP itu wadah ya. Jadi bebas masuk siapa saja. Nah, karena berkaitan dengan itu pertanyaannya satu saja. Menurut kamu rasanya gabung di FLP gimana? Wah. Senang sekali. Karena Ya, ada Kak Rahman. kalau Cindo kita? Cinta siapa? Iya. Gimana? Mas FLP? Iya.
Seru. Seru. Jangan nyembis dong jawabannya. Seru, join guys. Oke. Jangan gas. Oke, Join, kita guys. kembalikan ke host kita yang luar biasa. Selanjutnya kita akan hadirkan bintang tamu yang mantap lah, dan hostnya tetap hostnya Kak Rahman. Hostnya ketua kami guys. jangan dong. Nah, ya, kami sibuk, kami host yang sibuk. Iya betul. Oke, kalau gitu nanti di lobby. Ya, jadi terima kasih banyak nih Kak Rahman. Insight-nya malam ini benar-benar melambangkan FLP. Ya biasa aja literasi, sih. Pangkep dan juga siapa sih Rahman itu? Belum. Oh belum, masih Ya. banyak ya sisi lain dari Rahman ya. Tidak juga. Nah, ini kenapa gini ya tangannya? Ya kan tadi tidak briefing. Oh. Ya jangan Grogi, kapok-kapok grogi. ya datang di podcastnya FLP. Oke, Kak Rahman. Ya. terima kasih host yang sangat gagah dan cantik Ya, malam ini. Terima kasih guys. Basa-basi banget Kak Rahman. Gimana host? Seru. Gimana tadi nih ngomong sama Kak Rahman? Seru ya, banyak pembelajarannya guys, banyak masukan-masukan dari beliau Iya. mengenai pentingnya literasi, Iya, apalagi betul. untuk anak muda. Betul. Betul ya. Ya, betul banget nih. Apalagi buat anak muda, Kak Rahman melambangkan genset banget di dunia literasi. Ya. Keren. Jadi udah nih Kak Rahman nih, udah nih. Ya. Mungkin untuk episode kali ini kita tarik kesimpulan bahwa Rahman sama dengan literasi. Gak, bercanda teman-teman. Jadi buat yang mau masih penasaran sama FLP, sama Rahman, sama bintang tamu selanjutnya, dan juga penasaran kita syutingnya di mana, datang di Sistem Cafe di hari tertentu. Jadi setiap hari datang buat cek kami. Jangan bawa batu ya teman-teman. Ya. Terima kasih banyak udah menyaksikan keseruan episode 1 kali ini. Jangan bosan-bosan. Jangan lupa Like, follow, subscribe dan juga datang di Sistem Cafe. Cafe. Di mana? Di mana? Jalan Matahari. Jalan Matahari, dekat Masjid Pangkep. Betul. Anda datang, ya kami sambut, terus pulang. Jangan lupa datang di Sistem Cafe teman-teman. Terima kasih. Dadah guys, bye Oke, guys. dadah.